Ketika Anda mencintai seseorang, akan tetapi Anda tidak menyadarinya bahwa ini yang paling berbahaya. Simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Wahyu Mirza. Hari ini saya akan mendoakan yang menonton semoga mudah rezekinya, banyak rezekinya dan berkah rezekinya, dan yang belum mendapatkan jodoh saya doakan jumpa dengan jodohnya. Dan hari ini hubungan yang seperti apa yang berbahaya? Karena cinta dan gairah itu adalah hubungan yang sehat. Akan tetapi ketika Anda mencintai seseorang, Anda terperdaya dengan cinta dan gairahnya. Karena hubungan-hubungan yang sulit dan rumit itu datang pada diri Anda sendiri dengan pasangan Anda. Seperti apa pasangan Anda? Anda mungkin telah salah memilih jalan, salah memilih orang, salah mencintai orang. Ya, ketika Anda mengetahuinya bahwa dia adalah sifat-sifat yang tidak Anda sukai ketika Anda sudah berumah tangga dengannya dan Anda sudah hidup dengannya. Mari kita akan lihat orang-orang seperti apa yang saya beritakan. Yang pertama, dia suka mengkritik, akan tetapi dia sendiri tidak suka dikritik. Gimana nih? Ya toh? Ya, dia suka mengkritik orang, akan tetapi dia tidak suka dikritik. Ketika dia berkomentar, kamu begini, kamu begitu, ya kan? Dia mengkritik orang, akan tetapi dia tidak bisa dikritik balik. Ini problem. Ini masalah serius pada hubungan Anda. Dan Anda tetap mencintai dia, tetap menggairahkan hidup Anda. Tetap sepertinya aku dengan dia baik-baik saja. Aku tidak pernah ada sebuah problem dengan orang seperti itu. Anda tidak menyadarinya bahwa ini adalah sebuah kesalahan besar. Selanjutnya, dia menyalahkan orang lain. Ini dia suka menyalahkan orang lain. Ya, menyalahkan orang lain. Akan tetapi dia tidak mengakui kesalahannya. Dan ironisnya, Anda masih serumah dengan orang-orang seperti itu. Anda masih bersabar dengan orang-orang seperti itu dan Anda tidak ingin menyalahkan dia. Biarkan. Itu adalah sebuah sifat seperti itu yang tidak akan mungkin diubah. Ya. Selanjutnya, Anda masih serumah dengan orang-orang seperti itu. Ketika Anda masih tahu dia berbohong dan dia suka membolak-balikkan fakta, memutarbalikkan fakta bahwa yang salah itu Anda, bukan dia. Ini yang menjadi problem yang paling besar dalam hidup Anda. Anda bertemu dengan orang seperti itu. Anda menjalankan hubungan dengan orang seperti itu. Ya, dia pandai sekali membolak-balikkan fakta bahwa Anda yang bersalah dan dia tidak bersalah. Dia yang berselingkuh, Anda yang salah. Ini kan manipulatif. Orang-orang seperti itu adalah mengendalikan orang lain. Seakan-akan Anda selalu buruk di mata dia, padahal Anda tidak melakukan apa-apa. Anda tidak melakukan apa-apa, tapi Anda yang buruk di mata dia. Dia mengendalikan Anda, mengendalikan hidup Anda, mengendalikan uang Anda dan segalanya. Ironisnya, Anda masih setia, masih mencintai orang seperti itu. Anda sepertinya telah dibutakan oleh cinta
yang manipulatif, cinta yang menggairahkan hidup Anda. Seakan-akan dia yang bersalah, tetapi dia membolak-balikan fakta. Orang-orang seperti itu adalah manipulatif. Hati-hati. Jika Anda belum serumah dengan orang seperti itu, Anda harus berfikir bijak agar tidak salah arah. Selanjutnya adalah dia fokus pada diri sendiri, memperhatikan perasaan diri sendiri, dan memperhatikan kebutuhan diri sendiri. Itu namanya egois. Dia fokus pada diri sendiri. Dia tidak fokus kepada orang lain. Ketika dia memiliki uang, dia memikirkan diri sendiri. Dia membelanjakan harta dia untuk dia sendiri. Dia membelanjakan uang dia untuk dia sendiri tanpa melibatkan Anda. Dan Anda masih serumah dengan orang seperti ini. Ini berbahaya buat Anda. Berbahaya buat kesehatan mental Anda. Sangat berbahaya. Egois. Selanjutnya adalah memahami dan merasakan perasaan diri sendiri. Dia paham perasaan dia paham apa yang dia alami, tapi tanpa memikirkan perasaan Anda. Ini berbahaya sekali orang-orang seperti itu. Ya. Dia cuma memikirkan perasaan dia. Dia ingin memikirkan perasaan yang terjadi. Ya. Dia tidak memikirkan perasaan Anda. Dia tidak ada empati sama Anda. Oh, Anda sakit. Kan ada orang tua Anda. Bawalah ke rumah sakit. Seperti itu. Masih serumah dengan seperti orang seperti itu. Hati-hati. Ya. Dia cenderung melihat seseorang, ya, melihat seseorang senang, ya, cenderung melihat seseorang senang. Dia senang ketika orang lain itu mengalami sebuah kesulitan dalam kegiatan. Itu adalah orang-orang yang empatinya kurang. Selanjutnya adalah dia suka menciptakan sebuah drama. Drama kolosal di dalam permainan hidup Anda. Dia menciptakan situasi yang sebenarnya tidak rumit akan menjadi sulit. Ini lebih berbahaya. Orang-orang seperti itu, ya, menciptakan drama seakan-akan sebenarnya masalah itu biasa saja, tapi dia mempersulit. Ya, alhamdulillah anginnya sangat bagus. Ya, dramanya, dia buat drama bahwa situasinya adalah baik, tapi ya akan dia buat tidak baik-baik saja. Dia menciptakan sebuah drama yang bisa saya katakan mempersulit keadaan. Selanjutnya, orang-orang yang seperti ini dalam hubungan Anda, dia tidak bisa menepati janji Anda. Tidak menepati janji, padahal dia sudah berjanji. Ketika nanti kita punya uang, kita buat rumah. Ketika Anda tahu saldo di ATM-nya sudah bisa buat rumah, akan tetapi masih kontrak.
masih dalam hubungan kontrak rumah, padahal Anda tahu kalau keuangan dia sudah melebihi bisa buat rumah, tapi dia tidak. Orang-orang seperti itu tidak bisa menepati janji, suka merendahkan orang lain. Ini yang lebih parah lagi, karena kalau sudah merendahkan orang lain dan Anda masih serumah dengan orang seperti itu, Anda sudah melakukan kesalahan besar dalam hidup Anda. Ya, kenapa? Jangankan dia meremehkan atau merendahkan orang lain, akan tetapi dia mengatakan bahwa dia yang paling hebat, dia yang paling kuat, dia yang paling hebat, paling profesional. Akan tetapi dia suka merendahkan orang lain, bahwa orang lain itu tidak apa-apa, tidak bisa apa-apa, padahal dia sendiri yang tidak bisa apa-apa. Ya, orang-orang yang cenderung meremehkan atau merendahkan orang lain, ya seakan-akan dia terlihat lebih baik daripada orang lain. Hubungan seperti itu lebih baik Anda harus menjauh. Bukan lagi mengakhiri menurut saya, tapi Anda harus menjauh. Ini yang paling berat adalah dia suka benar. Apapun dia berkata, itu adalah sebuah statement bahwa dia tidak pernah salah. Ini lebih ngeri, ya? Lebih sadis daripada yang saya duga. Hubungan seperti itu, Anda tidak usah menjalani hidup sama seperti itu. Karena kenapa? Dia cenderung sudah menganggap bahwa dia benar. Dia tidak akan pernah mengakui bahwa dia salah. Dia tidak mengakui bahwa dia salah. Dia selalu benar. Dia selalu ditempatkan di posisi yang benar, padahal dia sudah salah. Jika Anda memiliki pasangan seperti itu hidup Anda itu terganggu. Baik itu kesehatan mental Anda, kejiwaan Anda itu terganggu gara-gara Anda memiliki pasangan seperti itu. Yang seperti yang saya katakan dari tadi, hubungan-hubungan toksin itu bahaya. Selanjutnya adalah dia melakukan kontrol. Dia mengendalikan situasi, padahal tidak bisa apa-apa. Dia melakukan kontrol. Dia bisa memerintahkan orang tua Anda. Apalagi orang tua Anda sudah melakukan sangat bijak dalam berpikir, tapi dia bisa mengontrol. Bahkan jika dia mengontrol orang lain ataupun situasi, tapi itu menguntungkan semua orang, semua orang bisa terima, semua orang bisa high five. Tapi tidak, ini menguntungkan dia sendiri. Dia menguntungkan situasi dia sendiri. Bahkan itu tidak sehat, tidak adil buat orang. Ini masalah. Ini sebuah problem. Anda harus menjauhi orang-orang seperti itu. Ini akan menjadi lebih berbahaya ketika Anda mengetahui bahwa Anda memiliki pasangan yang sudah saya sebutkan seperti tadi, tapi Anda tetap menjalani. Terima kasih. Semoga Anda jangan pernah bertemu dengan orang-orang seperti itu. Terima kasih. Saya akhiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.